Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-8. Kita akan membaca dari ayat yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-39. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-39. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya ketika kita senang, ketika kita bahagia, kecenderungan kita adalah membagikan kebahagiaan itu, menceritakan kebahagiaan itu. Sehingga ada sebuah quote yang menurut saya cukup menarik, bagikanlah pergumulanmu, maka pergumulanmu akan berkurang. Demikian juga bagikanlah kebahagiaanmu, maka kebahagiaanmu itu akan bertambah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kira-kira demikianlah quotes dalam kehidupan ini. Ketika kita bahagia, kemudian kita membagikannya, maka kebahagiaan kita itu akan bertambah. Nah, menariknya ketika kita membagikan pergumulan kita itu jadi berkurang. Karena apa? Kita mengalami kelegaan. Nah, kira-kira gambaran inilah yang Yesus mau bagikan kepada seseorang yang dulu mengalami satu penderitaan yang luar biasa, di mana dia dibelenggu oleh kuasa si jahat, ya. Dan menarik, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat perikop pasal 8 ayat 26 ini berbicara tentang Yesus yang mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Jadi setelah Yesus kemarin menghadapi angin ribut begitu ya, dia hanya untuk menjumpai satu orang ya yang ada di Gerasa. Nah, orang ini adalah orang yang dirasuki oleh roh jahat. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara ya. Kalau saya membaca ini saya selalu melihat berkat Tuhan itu luar biasa. Kenapa saya bilang demikian? Yang pertama, Yesus itu dalam perjalanannya mengajar kepada murid-muridnya bagaimana Yesus berkuasa atas alam semesta, sehingga waktu angin ribut ada, Yesus tenangkan dan itu terjadi keteduhan yang luar biasa. Nah, sampailah dia di Gerasa, dia berjumpa dengan satu orang yang selama ini diikat oleh roh jahat. Dan menariknya, Yesus datang tuh hanya untuk itu, Bapak Ibu Saudara. Saya perhatikan apa yang Yesus lakukan di sana lagi itu nggak ada. Dia hanya untuk menyembuhkan, ya, melepaskan dari kuasa roh jahat yang ada di dalam diri orang ini. Bagaimana orang ini sudah lama sekali dibelenggu dengan roh jahat, hidupnya dikuasai oleh roh jahat, sehingga banyak orang juga takut kepadanya. Karena kalau pas lagi kambuh begitu ya, dia bisa teriak-teriak ya, dia bisa melukai dirinya dan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara ya, bagian ini kita melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi walau hanya satu jiwa. Nah, ini menarik ya, hanya untuk satu jiwa Yesus datang. Kalaupun hanya untuk satu jiwa ini ada di sana, Yesus tetap kerjakan. Ini hati Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak di antara kita sih mau mengerjakan sesuatu yang kecil. Ya, kadang kita cuman satu kok. Cuman beberapa orang kok. Bapak Ibu Saudara, ketika itu adalah jiwa yang Tuhan percayakan. Ketika itu adalah jiwa yang Tuhan mau kita layani, semestinya kita tetap layani. Walau cuman satu. Hari ini memang akan menjadi sebuah kebanggaan ketika kita tuh melayani gereja yang besar, jumlah umatnya lebih banyak ya, dibanding dengan hal yang kecil.
Tapi hal-hal yang kecil ini pun Tuhan perhatikan. Ya, bayangkan Yesus hanya untuk orang Gerasa, karena setelah itu Yesus meninggalkan orang yang ada di Gerasa itu. Setelah orang yang kerasukan roh jahat ini dipulihkan oleh Tuhan. Nah, menarik ya. Ya, yang kedua, apa respon dari orang yang sudah dipulihkan ini? Dia pengen ikut Tuhan loh saudara. Tapi Tuhan tidak memberinya karena Tuhan punya tugas khusus buat orang yang kerasukan roh jahat ini. Yaitu yang ayat yang tadi saya bacakan. Bagaimana orang itu diberikan tugas kepada Tuhan untuk pulang ke rumahnya. Dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Jadi Tuhan mau memakai orang yang disembuhkan ini, dipulihkan ini untuk menceritakan apa yang sudah Allah kerjakan di dalam kehidupannya. Dan membagikannya ya, menceritakan, membagikan apa yang sudah Allah perbuat atasnya. Dan betul Bapak Ibu Saudara, orang yang dipulihkan ini dia menceritakan apa yang dialaminya. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ini tadi yang saya katakan bahwa kebahagiaan dia bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dengan sengaja. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang melewati pergumulan, masalah kehidupan dan dia berhasil melewatinya, semestinya kesadaran kita apa? Membagikan bagaimana Tuhan menolong, menyertai dan memberkati kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan mengizinkan masalah di dalam hidup kita, pergumulan yang kita alami, sakit penyakit yang kita alami saat ini ataupun yang sudah mengalami kesembuhan, adakah kerinduan kita juga untuk membagikan bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memberkati hidup kita? Apakah di dalam pekerjaan kita? Sudahkah kita bersyukur untuk pekerjaan yang sudah Tuhan berikan? Di dalam ucapan syukur itu apa yang kita lakukan? Apa yang kita bagikan kepada orang? Rasa syukur kita itu. Dalam kehidupan berumah tangga pun demikian. Bagaimana kita bersyukur untuk setiap pasangan, untuk anggota keluarga yang Tuhan boleh berikan. Apakah kita mensyukuri semuanya dan membagikan kebahagiaan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita akan membawa kita untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Dia menyertai, memberkati, bahkan memelihara sampai hari ini. Tidak terasa loh Bapak Ibu Saudara, kita sudah di penghujung bulan November. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk di dalam bulan Desember. Bulan penghujung di tahun ini. Saya yakin dan percaya ada banyak berkat Tuhan yang luar biasa yang Bapak Ibu Saudara dan kita semua alami. Dan bagaimana kita meresponinya? Apakah yaitu sebagai kewajiban Tuhan memelihara hidup kita? Atau kita melihat bagaimana kemurahan Tuhan dari hari ke hari menjaga, memelihara hidup kita. Dan sudahkah kita membagikan sukacita ini kepada orang-orang sekitar kita? Mari Bapak Ibu Saudara, kita saksikan karya dan perbuatan Tuhan yang sudah nyata ini di dalam hidup kita. Sehingga orang-orang sekitar kita pun mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kita luar biasa. Dia senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kita. Moga Bapak Ibu Saudara juga membagikan kisah yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan, terima kasih. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak ada satu peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kami secara kebetulan. Dan kalau hari ini Tuhan kami boleh berdamai, kami boleh melewatinya, kami rindu juga untuk kami juga boleh menyatakan apa yang sudah Engkau kerjakan. Sehingga melalui kesaksian hidup kami, orang-orang di sekitar kami juga boleh melihat, merasakan bagaimana Engkau bekerja luar biasa atas hidup kami. Kami rindu baik yang sakit, yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan secara pribadi. Kami rindu Tuhan, kami juga boleh membagikan sukacita ini. Sehingga ketika ada orang-orang yang bergumul dengan apa yang sedang mungkin mereka alami, mereka juga boleh melihat akan kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami, berkati orang-orang yang terus bersaksi untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Orang-orang yang sedang mengalami berbagai pergumulan, mereka bisa melewatinya. Tuhan berikan kekuatan untuk setiap kami.
Ini doa seru kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.